Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Nur dari Prodi Perbandingan Madhab. Jadi kali ini saya akan menjelaskan hukum-hukum puasa Ramadan bagi ibu hamil dan ibu menyusui menurut perspektif 4 madhab. Jadi sebelum masuk ke dalam temanya, saya akan memperkenalkan siapa sih imam madhab fikih yang dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. Yang pertama adalah Imam Abah yang kita kenal sebagai madhab Hanafiyah. Yang kedua Imam Malik yang kita kenal sebagai madhab Malikiyah. Yang ketiga yakni Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai madhab Syafi'iyah. Dan yang terakhir yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang kita kenal sebagai madhab Hambali. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, agar kamu bisa bertakwa. Jadi, puasa menurut bahasa ialah menahan. Sedangkan secara syara atau secara syariat itu menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbitnya fajar shodiq sampai terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Sehingga dapat disimpulkan bahwa puasa Ramadan adalah ibadah yang menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkannya, yang ibadah ini dilaksanakan khusus pada bulan Ramadan saja. Hukum melaksanakan puasa Ramadan yakni fardu ain atau kewajiban yang individu bagi seorang muslim. Namun ada juga uzur bagi orang-orang yang tertentu sehingga tidak diwajibkan atas dirinya berpuasa, seperti ibu hamil atau ibu yang menyusui. Hukum ibu hamil dan menyusui dalam melaksanakan puasa berbeda-beda antara satu imam dengan imam yang lainnya. Karena kehamilan adalah suatu kondisi yang hanya dialami oleh para wanita dan merupakan yang istimewa, namun juga menjadi ujian bagi dirinya. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada wanita saat mereka sedang hamil, baik itu secara fisik maupun secara mental. Hal tersebut yang sangat mempengaruhi semua organ tubuh wanita, sehingga perlunya kekuatan lebih untuk setiap tahapan kehamilannya. Oleh sebab itu, wanita yang sedang hamil diperbolehkan baginya untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan seperti muslim lainnya. Akan tetapi, jika wanita yang hamil atau menyusui itu dirasa mampu, maka hukumnya sah-sah saja. Pandangan Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah tentang wanita hamil dan menyusui meninggalkan puasa Ramadan itu berpendapat bahwa apabila seorang ibu hamil tersebut meninggalkan puasanya disebabkan karena takut akan anaknya atau takut akan keselamatan dirinya, itu secara mutlak hanya wajib mengqadha puasanya saja atau mengganti puasanya
di luar waktu bulan Ramadan tersebut. Karena sungguhnya ia tidak berdosa dengan meninggalkan puasanya, tetapi dengan syarat itu mengganti puasanya dengan cara mengqadha. Lah, pandangan Imam Malik atau Malikiyah itu sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Bagi wanita yang hamil itu hanya mengganti puasanya dengan mengqadha. Tapi menurut Imam Malik juga, bagi ibu yang menyusui, apabila ia membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia wajib mengqadha plus bayar fidyah. Terus menurut madhab Syafi'i, ulama madhab Syafi'iyah berargumen bahwa perempuan yang sedang hamil, mengalami masa kehamilan atau sedang menyusui, takut atas keselamatan anaknya saja, lalu ia tinggalkan puasa Ramadan, maka ia tidak berdosa. Akan tetapi ia wajib mengqadha puasanya serta membayar fidyah. Lah, namun jika ia takut atas dirinya saja, maka ia wajib qadha dengan tidak membayar fidyah atau tanpa membayar fidyah. Lah, pendapat Syafi'iyah ini yang dikemukakan juga oleh mazhab Hambali. Berdasarkan pertanyaan yang diterangkan tadi, sangat jelas bahwa ulama Syafi'iyah itu membagi kepada dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita hamil dan menyusui jika ia meninggalkan puasa Ramadan karena takut akan keselamatan anaknya, yaitu membayar fidyah plus mengqadha puasanya di lain waktu. Terus yang kedua, apabila ibu hamil tersebut meninggalkan puasanya karena takut atau khawatir akan dirinya, maka puasanya tersebut hanya diganti tanpa membayar fidyah. Dan sekali lagi, pendapat Imam Syafi'i ini sama dengan pendapat imamnya Ahmad bin Hambal. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Dan tambahan, fidyah yang dari tadi saya bilang itu, apa sih itu fidyah? Fidyah adalah makanan pokok yang diberikan kepada fakir sebagai ganti atas puasa yang ditinggalkan. Karena bukan hanya ibu hamil saja yang membayar fidyah, akan tetapi orang tua jompo atau orang yang sangat tua, apabila ia tidak berpuasa, maka ia harus mengganti puasanya tersebut dengan membayar fidyah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, fidyah yang harus dikeluarkan itu 1 mud atau sebesar gandum 0,75 kg. Itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i harus mengeluarkan 0,75 gram atau 1 mud. Sedangkan menurut Imam Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah, fidyah yang harus dikeluarkan itu 2 mud. Yang kalau kita ukur gandum itu bisa mencapai 1,5 kg yang kita keluarkan dari fidyah. Itu yang dinamakan fidyah. Lah, pendapat ini biasanya dipakai untuk
membayar beras, dan lain-lain. Mungkin sekian dari podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.